Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di layar desktop bersama saya Andrian Nugraha, dan kali ini kita ada di sebuah segmen baru di layar desktop, yaitu komparasi komponen PC. Di segmen ini kita akan banyak bahas mengenai komparasi beberapa produk spesifik untuk salah satu komponen, spesifik untuk jenis yang sama, spesifik di rentang harga yang mirip ya. Dan untuk video pertama ini kita akan bahas mengenai motherboard dengan chipset B450 yang pastinya untuk AMD ya, dengan rentang harga sekitar 1,4 sampai 2 juta rupiah dan dengan ukuran ATX. Ya, di sini pastinya teman-teman semua di rumah akan mengalami dilema lah ketika kita akan memilih motherboard dengan tipe ini ya. Misalnya B450 itu di pasaran banyak sekali, dan setidaknya di sini saya catat untuk rentang harga 1,4 sampai 2 jutaan itu ada 7 produk yang ada atau yang available di pasaran dari 4 brand yang berbeda. Nah, di sini kita akan bahas ke-7 produk tersebut dengan rentang harga 1,4 sampai 2 jutaan tadi, yaitu yang pertama adalah dari ASRock ya. ASRock B450 Pro 4. Harganya sekitar 1,4 jutaan. Kemudian MSI B450A Pro Max, harganya sekitar 1,6 jutaan ya. Kemudian yang ketiga Asus Prime B450 Plus, harganya sekitar 1,7 jutaan. Kemudian dari ASRock lagi, ASRock B450 Steel Legend, harganya sekitar 1,8 jutaan. Kemudian MSI B450 Gaming Plus Max, harganya juga sekitar 1,8 jutaan. Dan Gigabyte B450 Aorus Elite yang harganya 1,9 jutaan, hampir 2 juta. Dan yang terakhir MSI B450 Tomahawk Max yang harganya 2 juta lebih sedikit. Nah, dari ke-7 motherboard tersebut, 7 motherboard dari 4 brand yang berbeda, yang mana yang menurut layar desktop paling recommended buat teman-teman di rumah? Langsung aja kita mulai komparasinya. Hal yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah mengenai VRM. Nah, VRM ini penting karena B450, chipset B450 ini sudah overclockable. Pastinya kita juga ingin memanfaatkan fitur overclockingnya ya. Nah, ketika kita ingin memanfaatkan fitur overclockingnya, maka kita butuh motherboard dengan kualitas VRM yang tangguh. Nah, kalau kita coba teliti dari ketujuhnya, memang agak sulit ya untuk menemukan data-data mengenai spesifikasi VRM-nya, karena rata-rata biasanya motherboard dengan harga di bawah 2 jutaan itu memang tidak secara jelas menunjukkan seperti apa spesifikasi VRM-nya. Biasanya yang secara jelas menunjukkan spesifikasi VRM-nya kalau motherboard mahal ya, di atas 4 jutaan baru dia dalam tanda kutip jualan soal VRM-nya gitu. Nah, di sini saya coba cari data, namun memang nggak banyak yang bisa didapatkan mengenai VRM ini. Saya coba lihat dari sisi power pace-nya yang pertama. Kalau kita lihat dari sisi power pace, jumlah power pace di sini rata-rata memiliki 4+2 power pace hampir semuanya, kecuali 2 nih yang beda, yaitu ASRock B450 Pro 4. Kalau lihat dari webnya dia disebutkan 9 power pace design. Ini saya juga nggak yakin ini bener apa nggak, tapi ya agak aneh juga. Kenapa? Karena yang seri B450 Steel Legend ya sama-sama dari ASRock dengan harga yang lebih mahal itu power pace desainnya 6, tapi yang ASRock B450 Pro 4 dia 9. Jadi agak aneh juga ya, lebih murah tapi power pace-nya lebih banyak. Ini mungkin kita perlu teliti lebih lanjut nih mengenai ASRock B450 Pro 4 ini. Kemudian yang kedua adalah Gigabyte B450 Aorus Elite. Dia punya 4+3 power pace ya, sementara yang lainnya sama 4+2 power pace. Nah, jumlah power pace 4+2 aja saya rasa untuk rentang harga segini udah cukup ya, untuk bisa handle sampai ke mungkin Ryzen 7 3700 mungkin masih bisa ya. Dan ada yang kedua yang kemudian kita lihat lagi di sini adalah mengenai heatsinknya. Nah, kalau secara heatsink saya di sini hanya bisa melihat dari sisi visual aja ya. Walaupun secara visual ini belum tentu menentukan bener kualitasnya bagus atau enggak heatsinknya. Biasanya materialnya juga kita harus lihat, tapi kalau secara visual setidaknya saya lihat ada 4 yang agak serius nih untuk heatsinknya.
yaitu MSI B450 Tomahawk Max, kemudian Gigabyte B450 Aorus Elite, MSI B450 Gaming Plus Max, dan juga ASRock B450 Steel Legend. Itu kelihatan heatsinknya cukup besar ya, dan kelihatan cukup serius dia di sini dalam urusan heatsink VRM-nya. Sedangkan untuk 3 yang lainnya itu kelihatan mini sekali ya heatsinknya. Jadi agak meragukan ini untuk kualitas heatsink ataupun cooling bagi VRM-nya. Jadi kalau dari ketujuh ini, yang mana yang VRM-nya yang terbaik? Saya coba lihat dari beberapa review ya. Kalau saya lihat yang paling banyak tanggapan positif soal VRM di sini adalah B450 Tomahawk Max. Dia bahkan di-compare dengan yang harganya lebih mahal daripada Tomahawk Max ini, yang harganya di atas 2 juta. Di-compare dengan Tomahawk Max ini, bahkan menurut beberapa review dia bisa lebih baik lagi dibanding yang harganya lebih mahal gitu kan, untuk kualitas VRM-nya di sini. Jadi saya di sini menilai MSI B450 Tomahawk Max itu walaupun dengan spesifikasi power pace-nya 4+2 ya, nggak terlalu banyak jumlah power pace-nya, tapi kelihatan punya desain VRM yang bagus ya, terutama heatsinknya. Nah di sini kelihatannya VRM dari MSI B450 Tomahawk Max ini adalah yang paling baik menurut saya untuk dari ketujuh motherboard yang ada ini. Kemudian yang berikutnya di sini yang kita bahas adalah mengenai spesifikasi memori ya. Di sini semuanya pastinya sudah konfigurasinya dual channel, kemudian memiliki 4 slot DIMM ya, semuanya sama. Dan yang berbeda di sini yang perlu kita perhatikan adalah mengenai maksimum frekuensi yang disupport ataupun yang bisa didapatkan dari ketujuh motherboard ini. Dari maksimum frekuensinya di sini, yang mana yang paling baik? Di sini ternyata dari ketujuh itu ada 4 yang sudah support frekuensi di atas 4000 MHz. 3 diantaranya dari MSI dan 1 dari Asus ya, karena Asus cuma ada 1 nih yang masuk ke komparasi kali ini. Untuk MSI, baik itu B450 Pro Max, kemudian B450 Gaming Plus Max maupun B450 Tomahawk Max, itu spesifikasi memorinya sama. Dia maksimum di 4133 MHz dengan overclock pastinya ya. Sedangkan untuk Asus dia udah support sampai 4400 MHz dengan overclock. Jadi secara spesifikasi di sini keempat itu adalah motherboard itu yang memiliki spesifikasi memori menurut saya yang paling baik ya. Sementara yang lainnya itu masih di bawah 4000 MHz. Seperti yang Gigabyte dia sampai maksimum 3600, ASRock di 3500. Untuk yang Steel Legend, dan untuk yang Pro 4 dia di 3200. Nah, penting nggak sih maksimum frekuensi ini? Ini penting kalau misalnya kalian butuh atau kalian ke depan akan menggunakan spesifikasi RAM yang bagus dan kalian akan overclock RAM-nya. Jadi kalian akan merasakan sensasi speed yang lebih kencang pastinya kalau motherboardnya support. Kalau kalian punya RAM yang spesifikasi frekuensinya tinggi tapi motherboard nggak support kan percuma gitu ya. Jadi di sini untuk memori untuk produk MSI dan juga Asus yang paling baik di sini. Berikutnya kita bahas mengenai expansion slot ya, atau spesifik mengenai slot PCIe ya. Di sini semuanya secara total slot sama ya. Jumlah PCIe slot kali 16-nya sama, ada 2. Kemudian PCIe kali satunya ini ada yang punya 4, ada yang punya 2, ada yang punya 3 ya. Itu nggak terlalu signifikan sih perbedaannya. Dan semuanya pastinya sudah mendukung AMD Crossfire X ya. Dan yang di sini yang mungkin penting tapi kadang-kadang orang suka nggak terlalu memperhatikan ini ya, yaitu adanya steel armor pada slot PCIe. Di sini menurut saya penting. Kenapa? Karena dengan adanya steel armor itu akan lebih mendukung durability daripada VGA card yang kita gunakan nanti. Itu akan mencegah terjadinya bending pada VGA card yang kita gunakan. Biasanya kalau kita pakai kelas motherboard di B450 pastinya kan mungkin kita akan gunakan VGA card dengan harga yang lumayan lah ya. Misalnya minimum ya harga 2 juta ke atas, atau malah yang kualitasnya lebih bagus lagi yang harganya di atas 5 juta misalnya kan. Nah, kita butuh motherboard yang
bisa support durability dari VGA kita ya, agar kita tentu saja investasi di VGA yang mahal bisa terjaga. Nah, di sini penting sekali untuk adanya steel armor pada slot VGA untuk mencegah terjadinya bending pada VGA card kita. Nah, di sini yang punya steel armor pada VGA-nya adalah lagi-lagi dari seluruh produknya dari MSI ya, baik itu yang A Pro Max, Gaming Plus Max maupun Tomahawk Max, itu semuanya sudah ada steel armor pada slot utama dari PCIe-nya ya, yang kali 16. Kemudian juga pada ASRock B450 Steel Legend. Jadi menurut saya adanya steel armor ini adalah hal yang sepele tapi penting sekali. Oke, berikutnya kita bahas mengenai storage. Di sini storage kita bandingkan mengenai slot SATA-nya, kemudian slot M.2-nya, dan ada nggak thermal guard untuk M.2-nya di situ. Nah, di sini untuk slot SATA 3-nya semuanya sama ya, punya 6 slot, cukup lah saya rasa. Dan untuk slot M.2-nya semuanya minimal punya 1 slot M.2. Tapi ada yang punya 2 nih, yaitu dari ASRock B450 Pro 4, kemudian ASRock B450 Steel Legend, dan Gigabyte B450 Aorus Elite. Dia punya ekstra 1 lagi, tapi yang satunya itu yang bukan kali 4 tapi kali 2 ya, yang 16 GB per second. Sementara yang 32 GB per second itu, atau yang Gen 3 kali 4 itu cuman semuanya punya 1 ya. Jadi yang punya ekstra 1 lagi tadi dari ASRock dan juga Gigabyte. Sementara satu hal lagi yang juga penting yaitu masalah thermal guard untuk M.2-nya. Nah, di sini yang punya thermal guard untuk M.2-nya itu hanya 2, yaitu B450 Steel Legend ASRock ya, dan B450 Aorus Elite dari Gigabyte. Ini juga penting nih menggunakan thermal guard untuk slot M.2 ini, karena untuk memastikan M.2 NVMe yang kita pakai itu punya kedepannya lebih durable dan juga terjaga temperaturnya. Karena salah satu kelemahan dari M.2 NVMe itu adalah biasanya dia kalau temperaturnya sudah naik maka speednya akan turun drastis di situ. Ya, jadi saya juga ngalamin nih ketika pakai M.2 NVMe dari Adata SX 8200 Pro. Jadi kalau kita pakai thermal guard di situ dia bisa lebih stabil temperaturnya, sehingga performance-nya juga lebih stabil. Jadi ini salah satu key point yang juga harus kita perhatikan. Oke, yang berikutnya akan kita bahas di sini mengenai rear panel I/O port. Nah, di sini mulai kelihatan ada perbedaan yang cukup signifikan dari beberapa motherboard yang kita compare di sini ya. Yang pertama, kalau kita lihat dari sisi HDMI port semuanya sudah punya, tapi ada 2 yang masih support VGA nih ya, VGA port, yaitu ASRock B450 Pro 4 dan juga MSI B450 A Pro Max. Jadi keduanya masih support VGA. Jadi kalau teman-teman masih menggunakan monitor yang pakai kabel VGA nih, kedua ini bisa jadi pilihan ya. Kemudian dari sisi yang lain hampir sama, USB 2.0 portnya juga hampir sama, kecuali di sini yang Gigabyte B450 Aorus Elite yang sedikit lebih banyak ya, dia punya 4 USB 2.0 portnya di belakang. Kemudian yang lainnya, yang istimewa di sini adalah pada seluruh seri MSI yang ada di perbandingan kali ini itu sudah punya USB 3.2 di situ ya. Jadi dia agak meninggalkan yang lainnya untuk urusan connectivity di sini ya. Jadi yang terbaik di sini dari ketujuhnya adalah menurut saya adalah MSI B450 Tomahawk Max, karena dia sudah punya USB 3.2 Gen 1 2 ya, 2 port. Kemudian USB 3.2 Gen 2 Type A 1 ya, 1 port, dan USB 3.2 Gen 2 Type C yaitu 1 port. Jadi yang USB 3.2 Gen 2 Type C ini di antara ketujuhnya ya hanya dimiliki oleh MSI B450 Tomahawk Max. Jadi secara connectivity pastinya MSI B450 Tomahawk Max ini adalah yang terbaik di sini ya, karena tentu USB 3.2 Gen 2 Type C itu adalah yang paling kenceng ya connectivity-nya. Jadi kalian kalau sudah bisa pakai ini akan sangat membantu sekali ketika kalian misalnya transfer data ya. Oke, dan di luar itu MSI B450 Gaming Plus Max dan juga MSI B450 A Pro Max juga termasuk yang istimewa di sini ya. Jadi sedikit di bawah yang MSI B450
Tomahawk Max. Kemudian yang istimewa lagi dari MSI di sini adalah apa? Dia juga sudah ada flash BIOS button di dalam rear I/O panelnya ya. Jadi hanya di produk MSI ini yang ada flash BIOS button ya di rear panel I/O-nya. Oke teman-teman, sampailah kita pada kesimpulan dari video kali ini. Dari ketujuh produk motherboard yang kita bandingkan di sini, yang mana yang paling recommended menurut layar desktop? Nah, di sini saya merekomendasikan yang pertama adalah MSI B450 Tomahawk Max. Menurut saya dari hasil perbandingan tadi, motherboard yang satu ini adalah yang paling menonjol ya. Dan saya juga coba cross check nih ke beberapa reviewer lain yang sudah membahas motherboard yang satu ini, dan rata-rata memang responnya positif untuk kualitas dari Tomahawk Max ini, terutama sisi VRM yang menonjol di situ dan juga connectivity-nya karena sudah ada USB Type-C di situ. Nah, tapi kalau misalnya ini harga kan sudah nyampe 2 jutaan ya untuk Tomahawk Max, 2 juta lebih sedikit. Kalau kalian pengen opsi yang lebih murahnya yang punya kualitas juga bagus, menurut saya di sini adalah B450 Gaming Plus Max, lagi-lagi dari MSI. Karena harganya dengan MSI yang Tomahawk Max itu selisih 200.000, tapi speknya hampir mirip nih. Dia hanya kekurangannya dia tidak punya USB Type-C dan mungkin VRM-nya sedikit di bawah dibandingkan dengan Tomahawk Max itu, tapi secara umum hampir sama ya. Jadi sangat recommended sekali yang Gaming Plus Max ini. Juga kemudian yang lainnya apa? Ya, saya di sini rekomendasikan ASRock B450 Steel Legend. Ini juga bagus sekali, cukup lengkap, dan bahkan dia punya RGB juga di surface dari motherboardnya. Jadi itu yang saya rekomendasikan teman-teman. Mungkin ini bisa berbeda dengan versi-versi yang lain ya, dari reviewer lain. Di sini menonjol sekali menurut saya di rentang harga ini adalah dari MSI ya, karena kelihatannya memang dia cukup serius dengan bahkan ada 3 produk di rentang harga yang mirip-mirip ini. Baiklah, itu teman-teman rekomendasi ataupun komparasi dari komponen motherboard dari chipset B450 untuk ATX form factor dengan harga 1,4 sampai 2 jutaan kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu dan bermanfaat bagi teman-teman di rumah dalam menentukan nanti yang mana yang mau kalian pilih nih ya. Dan jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe dan komen. Kalau misalnya teman-teman ada yang ditanyakan atau ada yang mau dikomentari, ada yang mau dikoreksi, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.